Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang sangat saya banggakan kepada para siswa baru SMA Negeri 1 Ngurah. Pada kesempatan pagi hari ini semuanya semoga sehat, nggak ada yang sakit. Dan pada pagi hari ini kami dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri akan memberikan informasi, akan memberikan sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Tentunya sebelum kita masuk ke materi, adik-adik pasti bangga sudah keterima di SMA Negeri 1 Ngurah. Tentunya ini adalah sekolah favorit di Kecamatan Ngurah. Adik-adik tentunya bangga dan bersyukur karena meskipun dalam suasana pandemi, pagi ini adik-adik semuanya bisa belajar meskipun lewat daring atau belajar dari rumah. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar SMA Negeri 1 Ngurah yang sudah memberikan waktu kepada kami dari BNN Kabupaten Kediri untuk memberikan informasi, untuk memberikan sosialisasi tentang penyalahgunaan narkoba ini. Adik-adik yang sangat saya banggakan, adik-adik tentu tahu bahwa kondisi hari ini Indonesia lagi darurat. Darurat COVID-19 sudah mulai 2 tahun yang lalu atau 2020 akhir. Dan tentunya adik-adik juga mengetahui bahwa setiap hari di media televisi atau media cetak masih banyak atau masih sering terjadi penyalahgunaan narkoba. Bahkan pada tahun 2015 Indonesia itu ditetapkan sama Bapak Jokowi, Bapak Presiden, Indonesia ini sebagai negara yang darurat narkoba. Kalau darurat berarti bahaya. Sama dengan COVID-19, darurat COVID berarti sangat berbahaya. Tentunya Indonesia tidak mau kecolongan dengan darurat narkoba ini. Pada kesempatan pagi hari ini, kami dari BNN akan memberikan informasi tentang penyalahgunaan narkoba. Kita masuk ke materi. Adik-adik yang sangat saya banggakan, kenapa Indonesia itu ditetapkan sebagai darurat narkoba? Karena menurut hasil survei Universitas Indonesia dan BNN, bahwa setiap hari Indonesia itu kehilangan generasi muda sebanyak 40-50 orang. Bendino itu ada yang meninggal dunia akibat narkoba, sebanyak 40-50. Surveinya juga bahwa dari jumlah penduduk Indonesia itu 5% itu sudah mengalami kecanduan narkoba. Adik-adik perlu tahu bahwa narkoba secara umum itu boleh dikonsumsi, asal, masih ada komanya, ada asalnya. Asal yang mengkonsumsi itu sakit dan dokter yang memberikannya. Jadi kalau adik-adik mau memakai narkoba, silahkan, asal sakit dulu, asal dokter yang memberikannya. Kalau sehat, kalau badan sehat, waras. Kalau adik-adik pakai narkoba namanya penyalahguna. Penyalahguna narkoba itu akibatnya telu. 1 bisa bodoh, 2 bisa gila, yang ketiga bisa cepat mati. Ini yang akan menghancurkan generasi muda kita. Indonesia mau dihancurkan lewat narkoba. Jadi perang itu nggak harus pakai senjata, ya. Perang itu nggak harus pakai senjata. Termasuk narkoba ini adalah musuh kita. Perang lawan narkoba ini harus kita sama-sama. Tidak bisa ini tugasnya BNN tok, tidak bisa ini hanya tugasnya polisi tok, tidak bisa. Seluruh warga Indonesia harus bersatu perang lawan narkoba. Adik-adik yang sangat saya banggakan, bahwa narkoba itu boleh dikonsumsi. Yang tidak boleh adalah menyalahgunakan.
Saya ulangi, narkoba itu boleh dikonsumsi. Yang tidak boleh adalah menyalahgunakan. Dulu adik-adik pasti pernah memakai narkoba. Yang sudah khitan, sunat, itu pasti sama dokter dikasih narkoba. Adik-adik cewek yang cabut gigi, atau ibu kita kemarin melahirkan dengan cara sesar, atau teman kita kemarin jatuh dari motor, jatuh dari pohon, tangannya patah, sikilnya ceklek, itu semua pakai narkoba. Dokter yang memberikannya. Nah, adik-adik kalau mau pakai silahkan, sunat dulu, sunat meneh, atau tiba dari motor, jatuh dari pohon, silahkan, atau giginya dicabut biar merasakan narkoba. Tentunya adik-adik nggak mau semua itu, ya kan? Kita masuk yang pertama, narkoba. Narkoba itu kependekan, kepanjangannya adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Jadi narkoba itu kependekan, kepanjangannya adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Kita bahas satu-satu pagi ini. Yang pertama adalah narkotika. Narkotika itu fungsinya adalah penghilang rasa nyeri. Diatur di Undang-Undang 35 2009. Ada kasus minggu-minggu ini, baru 2 hari yang lalu, ada seorang artis, pasangan artis terkenal. Sapa jenenge? Nia Ramadhani. Nah, mereka artis Nia Ramadhani beserta suami menyalahgunakan narkotika. Narkotika itu dibagi 3 golongan. Ya. Golongan yang satu, golongan pertama, ini yang tidak boleh dikonsumsi manusia meskipun sakit. Golongan satu ini hanya untuk ilmu pengetahuan, ilmu penelitian. Yang boleh dikonsumsi narkotika golongan 2 dan golongan 3. Ini boleh dikonsumsi. Kita bahas satu-satu. Yang narkotika golongan 1 yang tidak boleh dikonsumsi, yang hanya untuk ilmu pengetahuan, ilmu penelitian. Opo ae contohnya? 1. Sabu. Kemarin yang disalahgunakan oleh Nia Ramadhani dan suami, sabu. Yang kedua ono ganja. Yang ketiga ono namanya ekstasi. Yang keempat ada namanya heroin. Ada namanya putau. Macam-macam, banyak sekali narkotika golongan 1. Secara umum, orang yang menyalahgunakan narkoba itu merusak susunan saraf pusat, otak. Otak manusia, otak generasi kita, kalau menyalahgunakan narkoba akan rusak. Kalau otaknya sudah rusak, itu ora kena didandani. Kalau tangan patah, kaki patah masih bisa disambung. Tapi kalau saraf otaknya putus, nggak bisa disambung. Makanya penyebab penyalahgunaan narkoba itu ono salah satunya gendeng, gila. Kalau sudah gila akibat narkoba itu tidak bisa sembuh. Kalau gilanya itu akibat ekonomi, akibat ilmu, akibat banyak masalah, bisa sembuh. Banyak utang contohnya, utangnya lunas, sembuh. Banyak masalah, masalahnya selesai, sembuh. Ya, tapi kalau akibat narkoba tidak bisa sembuh. Ya, ini yang adik-adik perlu pahami, bahwa narkotika itu tidak boleh dikonsumsi kecuali sakit. Itu ya, paham ya? Kita lanjutkan. Yang namanya narkotika, ya, yang namanya narkotika itu hukuman penyalahguna narkotika minimal itu 4 tahun minimal. Maksimal hukuman mati. Itu narkotika. Jadi kalau adik-adik tahu kasusnya di media televisi, besok kita lihat berapa hukumannya. Kalau masih pelajar, teman-teman kita kena, misalnya kena kasus kriminal, apapun itu, narkoba, mencuri, judi, apapun itu, hukumannya setengah orang dewasa.
Kalau orang dewasa dihukum 5 tahun, nanti di bawah umur itu hukumannya 2,5 tahun. Jadi di bawah di setengahnya orang dewasa. Ya. Jadi yang pertama jelas ya, narkotika fungsinya sebagai penghilang rasa nyeri, boleh dipakai kalau adik-adik sakit dan dokter yang memberikannya. Yang kedua ada namanya psikotropika. Psikotropika itu fungsinya sebagai obat penenang. Obat penenang. Psikotropika itu dibagi 4 golongan. Golongan 1 dan 2 ini tidak boleh dikonsumsi, hanya untuk ilmu pengetahuan, ilmu penelitian. Sudah dimasukkan ke narkotika golongan 1. Yang boleh dikonsumsi yang nomor 3 dan 4. Syaratnya gimana Pak? Boleh mengkonsumsi yang 3 dan 4? Gampang. Adik-adik punya penyakit apa Pak? Penyakit kelainan jiwa alias gila. Adik-adik kalau punya sakit gendeng, nah boleh. Tapi kalau nggak punya sakit, sehat, waras, tidak boleh konsumsi psikotropika. Paham ya? Nah, ancaman hukumannya psikotropika, penyalahguna psikotropika itu minimal 1 tahun, minimal. Maksimal hukuman seumur hidup. Jadi beda. Kalau tadi narkotika minimal 4 tahun, maksimal hukuman mati. Kalau psikotropika minimal 1 tahun, maksimal seumur hidup. Kita masuk yang ketiga. Yang ketiga itu bahan adiktif. Kan narkotika tadi singkatannya narkoba itu singkatannya narkotika, psikotropika dan bahan adiktif. Nah, sebelum kita masuk ke bahan adiktif, saya mau kasih penjelasan tentang obat keras, obat daftar G. Ini yang marak di Kabupaten Kediri, yang marak dikonsumsi oleh anak-anak pelajar SMA, SMP, bahkan anak SD. Contohnya apa? Ada namanya pil koplo, ono jenenge pil koplo, ono jenenge Nipam, ono jenenge Lexotan, ada namanya pil Y, ada namanya Hanak, macam-macam. Semuanya itu diatur di Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan. Semuanya itu adalah obat keras, obat daftar G, yang harus dibeli di apotek dengan resep dokter. Makanya kalau adik-adik disuruh orang tua sakit misalkan, belinya di apotek, nah apoteknya bilang, Mbak, Mas, ini obatnya harus ada resepnya. Kalau nggak ada resepnya nggak bisa dilayani. Berarti obat itu mengandung narkoba. Nanti kasih tahu orang tua harus resepnya dibawa kemana-mana. Takutnya kalau ada tes urin mendadak, nanti urinnya pasti positif karena habis mengkonsumsi narkoba. Obatnya mengandung narkoba. Makanya adik-adik harus pahami. Kalau disuruh orang tua beli obat, obatnya itu harus dibeli dengan resep, berarti obat itu mengandung narkoba. Tapi kalau obat itu dibeli tanpa resep boleh, aman, tanpa ada narkoba. Paham ya sampai di sini? Yang ketiga, yang terakhir adalah bahan adiktif. Apa bahan adiktif? Bahan adiktif adalah suatu bahan atau zat kalau dikonsumsi menyebabkan ketagihan. Contoh apa? Rokok. Anak-anak SMA, SMK, bahkan SD, SMP sudah mulai belajar merokok. Rokok ini adalah gerbangnya narkoba. Pintu masuknya narkoba itu dimulai dari menghisap rokok. Jadi kalau adik-adik di sini sudah ada yang mulai belajar merokok, minta tolong, berhenti. Jangan diterus nih. Kalau nanti diteruskan bisa ketagihan, kecanduan. Hari ini benar sehari sebatang. Nanti sebulan lagi sehari sebatang kurang. Bisa 1 bungkus. Makanya yang sudah mulai belajar merokok hari ini di stop. Nah, yang cewek-cewek
yang punya pacar merokok, kasih tahu pacarnya, Mas, yang apa manggilnya apa, yang apa AA, terserah. Kasih waktu 1 bulan atau 2 bulan agar rokoknya berhenti. Nek gak berhenti, golek neh, putus. Jangan sampai cewek-cewek ini punya pacar yang merokok, karena rokok itu resikonya tinggi. Selain menyebabkan sakit, selain menyebabkan kantong kering, juga merupakan pintu gerbangnya narkoba. Orang itu mengkonsumsi, menyalahgunakan narkoba itu dimulai dari biasa menghisap rokok. Tapi kalau anak itu tidak merokok, itu untuk menyalahgunakan narkoba itu prosentasenya kecil, 0, tapi kalau anak itu sudah berani merokok, maka yang merokok ini pasti sudah pernah menyalahgunakan narkoba. Rokok itu termasuk bahan adiktif. Selain rokok, bahan adiktif itu contohnya ada miras, ada lem, ada bensin, ada thinner, ono cat, macam-macam. Nah, biasanya disalahgunakan adalah apa? Lem. Biasanya anak-anak pang di lampu merah gurah itu kantongannya lem sepatu, lem Aika Aibon. Biasanya mereka untuk ngefly nggak punya duit, lem Aika Aibon harga 7.500, iso tinggi ngefly 5 tahun. Disedat-sedot, mabuk ngelim. Nanti adik-adik bisa buka di Google, mabuk lem, nanti keluar gambar, keluar arti dan lain sebagainya. Itu namanya inhalant, menghisap zat beracun. Adik-adik sama, adik-adik kalau yang cewek misalkan, ada yang suka menghirup aroma bensin, itu nggak boleh. Itu namanya juga inhalant. Ono ngisi bensin, nek pom bensin irungnya dicedek nih malahan karo selangi, karena pengen mencium aroma bensin. Itu sama aja dengan menghirup lem. Itu berbahaya, bisa merusak otak. Kalau otaknya rusak, adik-adik ora iso pinter. Nah, dari awal narkoba, narkotika, psikotropika, bahan adiktif itu semuanya adalah larangan. Tidak boleh kalau adik-adik ini sehat waras. Kalau mau pakai silahkan sakit dulu, loro dhisik, dokter yang memberikannya. Karena apa? Orang yang menyalahgunakan narkoba dari awal saya bilang akan menyebabkan kerusakan susunan saraf pusat otak. Lek uteke iki wis sakit, pedot, generasi muda kita mau jadi apa? Calon pemimpin bangsa yang digadang-gadang oleh orang tua. Orang tua kita pasti pengen kita ini sukses, pengennya kita ini cita-citanya tercapai. Tapi kalau adik-adik sudah berani mencoba, sudah berani mengkonsumsi namanya narkoba, alamat cita-cita tidak akan bisa tercapai. Kenapa? Hari ini masuk kuliah, nanti adik-adik kalau SMA itu harus melanjutkan kuliah. Kuliah hari ini, kuliah dimanapun, baik itu negeri atau swasta, tapi sekarang ini biasanya yang negeri dulu, dites dulu. Adik-adik nanti mau melanjutkan ke Unibrau, IAIN, Kediri, IAIN Tulungagung, ITS, Unair, UI, UGM, manapun, pokoknya negeri, harus punya surat keterangan bebas narkoba. Kalau adik-adik SMA-nya, SMP-nya sudah mencoba narkoba, menyalahgunakan narkoba, saat mau kuliah, saat mau kerja, mau nikah. Nah, sekarang nikah pun harus ada surat keterangan bebas narkoba. Podo karo vaksin. Sekarang penduduk Indonesia harus punya surat vaksin, sertifikat vaksin. Untuk apa? Untuk menghindari penularan COVID-19. Semua kegiatan, baik nanti ngambil uang di bank, bikin KTP, mau nikah, itu harus ada vaksin, surat vaksin. Makanya sama,
Nanti adik-adik mau kuliah, mau kerja, mau nikah, itu harus ada surat keterangan bebas narkoba. Kalau adik-adik nggak bisa mendapatkan, berarti kan nggak iso kuliah, nggak bisa kerja, nggak bisa nikah. Akhirnya kan gagal semua. Makanya mulai hari ini, tolong adik-adik persiapkan cita-citanya, persiapkan masa depannya mulai hari ini. Karena cita-cita, karena masa depan itu positif atau enggak, sukses atau enggak, itu bukan tergantung orang tua, bukan tergantung saudara, bukan tergantung teman. Suksesnya kita itu tergantung pada kita sendiri. Kalau kita pinter, kita tidak pakai narkoba, insya Allah sukses. Tapi kalau adik-adik menyalahgunakan narkoba, sukses itu jauh. Ya. Kecuali gini, orang tua adik-adik ono sing dadi bupati, ono sing dadi anggota dewan. Beda itu. Anaknya bupati, anaknya anggota dewan, anaknya wong sugih, ya. Cekel polisi di penjara, keluar dari kantor polisi kan golek kerja angel. Sama orang tanya dibikinkan toko, diisi sembako, bakulan, aman. Tapi kalau adik-adik orang tuanya biasa-biasa saja, bahkan untuk bayar sekolah, bahkan untuk makan aja masih bingung. Makanya adik-adik jangan sampai mengecewakan orang tua. Jangan sampai menyusahkan orang tua. Kasihan orang tua. Apalagi punya adik. Adik-adik ini SMA kelas 1, punya adik SD, SMP. Nah, itu merupakan contoh. Adik-adik dicontoh nanti sama adik-adiknya. Ojo sampai emas ini bandel. Ojo sampai emas ini menyalahgunakan narkoba. Wah, dia iso melu-melu. Nah, makanya mulai hari ini ditoto tenan, niatnya sudah masuk SMA 1 Gura, SMA favorit, adik-adik harus bangga. Karena SMA Gura ini adalah SMA favorit, SMA pilihannya adik-adik, adik-adik harus sukses. Kuncinya gini, kalau mau sukses itu kuncinya gini. Adik-adik pokoknya jangan berteman dengan anak yang menyalahgunakan narkoba. Lek koncomu apik, insya Allah sampean melok apik. Tapi kalau koncomu jelek, sampean iso melok jelek. Makanya pilih temen sing apik-apik. Sing elek piye? Ya temen tapi biasa ae, jangan kemana-mana sama dia. Mesti engko diajak bolos, diajak ngerokok, macem-macem. Bolosnya yang SLG. Nah, bolosnya yang Gunung Kelut, bolosnya yang mall, main game, kafe dan lain sebagainya. Itu ajakan yang kurang bener. Tapi kalau ada temen ngajak, ayo belajar sekelompok, ngaji, ibadah, itu yang benar. Makanya adik-adik harus selektif dalam memilih teman, dalam bergaul. Kalau malam ini masa pandemi, tolong dikurangi mainnya. Kalaupun terpaksa main, terpaksa kemana, tolong protokol kesehatan, pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak. Karena apa? Covid ini tidak pandang bulu. Siapapun bisa terkena COVID-19. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini adik-adik mengerti, adik-adik pahami. Jadi kalau adik-adik mau pakai narkoba, sakit dulu. Itu kuncinya. Kalau sehat, pakai, akibatnya fatal. Bisa gila, bisa bodoh, macam-macam. Bisa cepat mati. Makanya mulai hari ini adik-adik ditoto niate, ditoto belajarnya, harus sukses, harus sukses, harus sukses tanpa menyalahgunakan narkoba. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya, adik-adik semuanya sukses, adik-adik semuanya bisa mencapai cita-citanya. Terima kasih dari saya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.